Sekali ya. Proliga ini kan tahun ini sangat meningkat. Akhirnya buka suara. Begini pernyataan keras petinggi Proliga soal isu settingan di Final Four Proliga 2025. Ternyata pomade yang dipakai Bang J dan kawan-kawan kini cuma 60 ribuan aja. Klik link di bawah ini ya. Cukup subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi putar Timnas Indonesia dari kami. Akhirnya buka suara. Begini pernyataan keras petinggi Proliga soal isu settingan di Final Four Proliga 2025. Ketua Umum Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia, PBVSI, Imam Sujarwo, menegaskan bahwa tidak ada unsur settingan dalam laga terakhir Final Four Proliga 2025 antara Jakarta Pertamina Enduro dan Jakarta Popsivo Polwan. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas berbagai spekulasi yang beredar di media sosial dan sejumlah forum olahraga. Seperti diketahui, Gresik Petrokimia yang saat ini diperkuat Megawati Hangestri nyaris melaju ke grand final setelah mereka menaklukkan Jakarta Electric PLN 3-0 di laga terakhir. Akan tetapi, Megawati Hangestri Chess masih belum bisa dipastikan lolos ke grand final karena Jakarta Popsivo Polwan yang diperkuat Yola Yuliana bermain sehari setelah mereka. Sampai akhirnya Jakarta Popsivo berhasil merebut kemenangan di laga terakhir atas Pertamina Enduro dengan skor 3-0. Kemenangan dengan skor telak itu pun mengubur mimpi Gresik Petrokimia berlaga di Grand Final Proliga 2025. Hasil akhir dari pertandingan itulah yang mendapatkan sorotan dari para penggemar yang menilai adanya main sabun atau JPE yang dinilai sengaja mengalah agar Jakarta Popsivo Polwan melaju ke partai final. Isu tersebut muncul setelah bintang anyar Gresik Petrokimia, Megawati Hangestri, tiba-tiba mengunggah sebuah video di akun TikTok pribadinya. Yang menjadi sorotan adalah keterangan yang ditulis Megawati Hangestri pada tunggahan tersebut. Playing soap, tulis Megawati Hangestri. Hal itu pun langsung ramai menjadi perbincangan para netizen dan volley-mania Indonesia di media sosial. Bahkan Ketua Umum PBVSI, Imam Sujarwo ikut buka suara terkait hal ini. Kami memastikan bahwa setiap pertandingan dalam Proliga 2025 berlangsung secara profesional dan sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan. Tidak ada pengaturan skor atau kesepakatan tertentu yang menguntungkan salah satu tim, ujar Imam. Kami memiliki sistem pengawasan yang ketat, termasuk penggunaan teknologi review untuk memastikan keputusan-keputusan di lapangan adil. Jika ada dugaan pelanggaran atau indikasi pengaturan pertandingan, kami siap melakukan investigasi lebih lanjut, tambahnya. Lebih lanjut, Imam juga mengimbau kepada seluruh pecinta voli di Indonesia untuk tetap mendukung perkembangan olahraga ini dengan cara yang positif. Ia berharap Proliga 2025 tetap menjadi ajang kompetisi yang kompetitif dan sportif bagi seluruh tim peserta. Kami memahami bahwa emosi supporter bisa memuncak, terutama di pertandingan-pertandingan penentuan. Namun, mari kita jaga semangat sportivitas dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang belum terbukti kebenarannya, tutupnya. Sampai semarah ini, pemain timnas sampai ngomong keras gini usai dapat perlakuan rasis di klubnya. Dua pemain timnas Indonesia yakni Yance Sayuri dan Yakob Sayuri menjadi korban rasisme tepat setelah laga Malut United versus Persib Bandung. Duel Liga 1 ini terlaksana di Stadion Kieraha, Ternate pada Jumat, 2 Mei 2025. Setelah laga, Yance dan Yakob mendapatkan beberapa pesan bernada rasisme di media sosial. Hal ini sempat membuat Yance dan Yakob geram. Selain itu, Yance dan Yakob siap melanjutkan kasus ini ke pihak kepolisian. Kami seringkali kena ucapan dan menerima tindakan rasisme. Semakin kesini, semakin berlebihan dan parah. Bahkan mereka menghina anak dan keluarga kami, tulis Yakob dan Yance dalam pernyataannya di media sosial. Seharusnya para pelaku dilarang untuk berada di lingkungan sepak bola. Karena sepak bola itu untuk merayakan keberagaman. Lanjutnya, sementara itu kasus ini rupanya juga membuat geram Ketua Umum PSSA, Erick Thohir.
Erick Thohir menegaskan bahwa pihaknya mengecam apapun tindakan yang berbau rasisme. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu kemudian mengaku PSSA juga akan membantu melaporkan masalah tersebut ke polisi. Saya menentang keras, makanya saya bikin video. Bahkan saya minta PSSI untuk membantu dalam proses hukum. Ya, kami sudah ikut bantu ke polisi. Karena saya sejak awal, ketika kita juga waktu itu bertanding dengan Guinea, ada isu rasisme. Kita kalah dari mereka 0-2 waktu itu di kualifikasi Olimpiade Paris 2024. Kita juga mengajak agar tidak boleh ada rasisme. Kalah menang itu biasa, apalagi mengkritik bangsa kita sendiri. Kita di bawah Pancasila ada yang putih, hitam, keriting, lurus, sipit, belok, matanya hitam. Kemarin saya lihat di media sosial ada supporter matanya biru, keren juga. Suku apa itu kemarin? Viral. Bangsa Indonesia ada yang matanya biru tidak pakai soft lens, kata Erick Thohir. Tanggapan hampir serupa juga datang dari PT LIB selaku operator liga. Direktur PT LIB, Ferry Paulus, mengutuk semua perilaku rasisme karena telah mencederai semangat sportivitas. Kami mengutuk keras segala bentuk rasisme di dunia sepak bola, ujar Ferry Paulus sebagaimana dikutip bolasport.com dari laman resmi LIB, Senin, 5 Mei 2025. Tindakan ini tidak hanya menyakiti individu, tetapi juga mencederai semangat sportivitas dan persatuan yang menjadi fondasi kompetisi, ucapnya. Sepak bola adalah ruang inklusif, tempat perbedaan dirayakan, kata Ferry Paulus. Rasisme tidak boleh mendapatkan tempat, baik di stadion maupun di ruang digital. Kami akan memperketat pengawasan dan terus mendorong edukasi bagi supporter serta semua pihak yang terlibat, tuturnya. Sementara itu, dua pemain Malut United FC, Yakob Sayuri dan Yance Sayuri melaporkan 6 akun Instagram ke Polda Maluku Utara. Keenam akun itu diduga telah melakukan tindakan rasisme di media sosial yang menyerang Sayuri bersaudara. Mantan pemain PSM Makassar itu berharap melalui proses hukum yang ditempuh ini bisa menjadi pelajaran. Sebab dia tak ingin kasus serupa kembali terjadi di sepak bola Indonesia. Kita yang sebagai pemain di sini, supporter di sini, harapannya semoga tidak ada terjadi hal-hal seperti begini lagi, yang mungkin merugikan diri sendiri maupun orang lain di luar, ungkapnya. Keenam akun tersebut diduga telah melanggar pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE dengan ancaman pidana 6 tahun atau denda 1 miliar rupiah